dihadirkan di sini oleh seorang Dwi Sasono, silakan. Ya, halo selamat sore teman-teman semua. Arahnya belum tahu sampai sekarang. Ya nanti nonton akan tahu arahnya kemana. Tapi saya selalu suka film dengan tema-tema yang mengangkat tentang keluarga gitu. Nggak tahu kenapa dan menarik sekali untuk dikulik gitu sebagai seorang pemain. Nggak mesti seorang bapak tuh yang stereotip seperti itu gitu kan kalau di film-film digambarkan, tapi ternyata kalau digali lagi juga khususnya ayah gitu ya, aku ngerasa jadi ayah tuh memang nggak ada sekolahnya gitu kan, dan semuanya berjalan seiring perjalanan waktu gitu. Dan di sini saya berperan sebagai Yudi yang nyetir mobil itu, yang bawa arahnya tapi melihatnya ke belakang gitu karena nggak tahu arahnya kemana. Gitu. Jadi kalau kamu lihat poster ini nih, poster ini bagus sekali gitu dari filosofi gambarnya gitu. Yang memang apa ya, bisa dibilang Yudi itu yang kehilangan rasa percaya diri, kehilangan fungsinya di rumah. Gitu. Jadi sebetulnya dia tersesat gitu, dan saya rasa banyak apa ya, ayah di luar sana juga seperti itu. Mungkin dia merasa di jalannya yang sudah benar tapi sebetulnya dia tersesat gitu. Wah, kayaknya baru boleh segitu dulu ya Bapak Dwi ya. Karena aja, jangan banyak-banyak. Iya, jangan banyak. Tapi menariknya adalah di sini kembali berkolaborasi dengan Bayunik nih. Nah, sebagai pasangan yang luar biasa kan. Bapak Dwi, gimana Bapak Dwi kembali berkolaborasi dengan Bayunik di sini? Wah, udah berapa kali ya? Bayunik kita empat kayaknya. Yang pertama dulu di Makassar ya, pertama kali ya. Yang keempat, tapi ya berbeda-beda gitu kita memerankannya, jadi ya nggak pernah bosen kalau ketemu sama Mbak Yunik, selalu menyenangkan. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Dwi Sasono, terima kasih. Ke Mbak Yunik kalau gitu. Anak, ada suami saya Pak Yudi, ada Darin dan Mbak Dira. Di sini di karakter Ibu Lia tuh ibu yang kuat, ibu yang selalu ada untuk keluarganya. Sabar ya Pak ya, kayak luar biasa lah Ibu Lia ini. Terus nge-build chemistry sama anak-anak gimana Mbak Yunik sama Mawar dan juga Raybong? Oh, kalau yang dua ini sih udahlah nggak usah ditanya. Ini sebenarnya kita semua nih sebenarnya gampang banget karena memang emang kita pada dasarnya emang udah deket. Jadi tidak sulit ketika reading aja terus kita mencari karakternya masing-masing supaya lebih kuat lagi di karakter. Tapi kalau secara chemistry sih kayaknya kita nggak ada punya masalah sama sekali ya. Ada ngobrol khusus sama Bapak Dwi nggak? Kan ini yang udah keempat kali barengan. Nggak, karena ceritanya dan karakternya memang berbeda di film ini. Jadi kita nggak terlalu repot, tinggal nguatin karakter kita masing-masing di film itu aja sih. Oke, kita akan lihat nanti dinamika dari sudut pandang seorang ibu seperti apa. Tepuk tangan untuk Mbak Yunik, terima kasih. Mawar, yes. Kasih tahu ke teman-teman media, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Aku berperan sebagai Dira di film Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Dira ini adalah anak perempuan yang ambisius, yang pastinya sangat mendengarkan apa kata orang tuanya dan keluarganya, sampai-sampai dia juga kayak selalu mengedepankan perasaan orang lain dibanding perasaannya sendiri gitu, dibanding prioritasnya sendiri gitu. Dan dia selalu pengen yang terbaik untuk keluarganya. Dia pengen bisa ngebantu sebaik mungkin, bisa ngebantu adik, bisa ngebantu ibu dan ayah. Dan ya, dia sangat ambisius sih dan pengen berusaha banget buat jadi mandiri. Keseruan syuting sama Raybong yang sebagai adik di sini, kita pengen tahu dong, ceritain dong Mawar. Gimana gitu nge-build chemistry kakak adik ini nih? Kita ada beberapa kali pertemuan reading, terus dari awal reading juga Raybong sangat-sangat terbuka, maksudnya dia kayak mencairkan suasana. Kita bilang dia lemnya sih di hubungan keluarga ini iya. Sempet diajak latihan padel nggak kalau sama Raybong? Jadi nggak susah lah ya untuk build chemistry kakak adik antara Mawar dan Raybong ya. Mawar, terima kasih. Thank you Mawar. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, selamat lebaran. Terima kasih udah datang. Apa tadi mas? Pertanyaan mas. Karakter adik ini seperti apa dan gimana build chemistry-nya sama kakak dan ayah ibu? Iya, oke. Aku Raybong, aku berperan sebagai Arah di sini ya. Ayah ini arahnya. Ayah ini Arah. Iya benar. Saya sebagai Darin di sini, adanya Mbak Dira.
anak terakhirnya Bapak Yudi dan Ibu Lia. Hmm. Kalau Mbak Dira bilang tadi dia punya karakter yang sangat ambisius dan mengutamakan perasaan orang lain. Darin nggak seperti itu. Wah. Darin muncul untuk mendobrak semua perasaan orang yang tidak sesuai sama dia. Gitu. Eksplorasi lu gimana untuk karakter Darin? Susah gak? Darin dan Rebong tuh banyak kemiripan atau justru malah banyak kebalikannya? Ini pertanyaan menarik ya Mas Ya. Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Rebong mau padel soalnya cepat. Jadi Darin itu dia punya karakter anak 17-18 tahun, kelas 12 SMA. Udah mau lulus jadi sekolah di kelas yang terakhir gitu. Jadi lagi di fase pencarian jati dirinya gitu. Terus dengan dia punya keluarga yang berkonflik, coping mekanisme si Darin ini dia menjadi rebel gitu loh di luar. Jadi dia mengekspresikan ketidaknyamanan dia di rumah tuh dengan caper, jadi dia dengan bandel gitu. Nah sedangkan Ray enggak. Oke, beda banget berarti ya. Beda. Kayak nggak terima gitu kalian. Kayak nggak terima gitu. Beda kalau Ray baik-baik, kalau Jadi, Darin. kalau ditanya kesulitan itu sih, jadi kayak Iya. Darin dengan kerebelannya, Ray dengan soft spokennya. Yes. Apa itu? Apa pada nggak setuju? Iya, nggak setuju gitu kenapa sih? Jadi itu kesulitan gue sih di situ Mas Dias. Nah kan tadi mau bilang lu sebagai lem di keluarga ini. Nah itu gimana tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Maksudnya lem gimana di hari-hari proses syuting lu melakukan apa memang? Mas santai kali Mas ya. Jadi dari proses kita prep sampai kita syuting selama hampir sebulan di Jogja. Sebenarnya tidak ada kesulitan seperti yang dibilang tadi sama ibu, sama mbak, sama ayah juga sama yang lain. Dari preps tuh memang, tapi awalnya Mbak Mawar ini kan dia lumayan introvert ya. Kecuali di video TikTok lebaran dia kemarin gini-gini. Dibacain. Iya, ada yang udah nonton, yang belum nonton coba buka TikTok ya. Mawar begini-begini dia. Sekali-sekalinya tuh. Iya. Jadi di awal kita emang di awal kalau gue sama Mama udah pernah syuting, Iya. gue sama Bapak Dwi udah pernah syuting juga, sama Mbak nih pertama kali dan pertama kali juga kenal. Jadi di hari pertama kita prep, kita reading tuh memang Mbak Mawar nih dia yang gitu aja, gitu kan. Terus gue yang kayak sejam 2 jam nggak bisa nih orang ini, masa ngangguk doang. Gua ngomong ngangguk, lempar jokes ngangguk, nggak ada ngakak ya nih. Udah akhirnya mau nggak mau saya menggila aja di ruang reading. Oke. Gitu saya ngemper lah di bawah saya ya kan. Yang lain reading, saya rebahan di sofa gitu kan, sekalian explore karakter Darin ya kan. Supaya Mbak tuh terbiasa dengan adiknya yang rebel. Kalau gua tetap nahan menjadi Ray kayaknya nggak susah gitu kan. Jadi dan abis ini katanya kita mau ini ya buat ulang karena ini yang tadi adegan yang tadi berdua ya. Gitu-gitu ya. Mawar Boleh nanti ya. Rebong ya. Di sini nanti kita jadi ide ya. Oke ya. Boleh. Mawar langsung nggak mau. Oke. Jadi itulah. Rebong. Sedikit cerita keseruannya seperti Siap. itu. Tepuk tangan dong untuk Rebong, nanti kita buktikan ya. Gitu. Saya pernah melihat ada yang seperti itu gitu, seperti sosoknya ayah ini gitu. Dan saya pernah jadi anak juga kan gitu. Jadi saya juga pernah mengalami bagaimana perasaan-perasaan yang pernah saya alami gitu. Jadi kurang lebih ya apa yang saya dapat sebagai Yudi di sini itu berdasarkan dari observasi saya selama ini gitu. Apa yang saya lihat dan apa yang saya alami dan apa yang saya petik dari situ gitu. Tapi alhamdulillah kalau kehidupan pribadinya ya masih tetap belajar juga dan membawa arahnya yang benar terus ke depan gitu. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Siap. Terima kasih Bapak Dwi. Kalau lagi syuting dan lain-lain Bong, boleh ceritain Bong, silahkan. Oh ini berarti bokap beneran ya? Iya, Oh. Bapak bener. Oh. Iya. Mastiin aja Om. Takutnya dari Darin nggak Iya. Rebong. Kalau memori terbaik gue bersama bokap gue sih
cukup banyak karena dari awal gue mengawali karir gue di industri film, gue ditemani oleh bokap gue sama ayah gue, jadi lumayan banyak memorinya, tidur di mobil di pom bensin, beli warteg lauk 2000-an gitu-gitu. Terus nggak usah di sini mas, saya santai kok. Sauki nangis. Oh. Masa kecil udah tengil ya. Gitu sih, jadi kayak cukup banyak gitu. Jadi ketika ya alhamdulillah sudah di titik ini, gue di umur segini bisa apa ya, bukan membayar sih, tapi at least apa kayak membalas apa yang sudah dilakukan sama ayah gue gitu. Jadi sekarang dia sudah tidak kemana-mana nemenin gue, udah nggak nyetirin gue karena gue bisa nyetir sendiri, ada driver juga gitu. Jadi bisa membalas apa yang sudah ayah gue kasih. Jadi udah gue jadiin bos aja dia udah. Iya, tapi perjuangan sama bokap tuh bareng-bareng dari dulu sampai luar biasa gitu ya Bang. Mas Dias tahu. Saya tahu dulu bareng-bareng. Tepuk tangan dong untuk Rebo. Nah, menariknya kalau kita lihat dari sudut Jalanan ya gitu. Gak ada sih menurutku kalau setelah aku menjadi ayah sekarang gitu, sosok ayah sempurna tuh menurut saya nggak ada gitu. Tapi saya percaya pasti setiap ayah ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tapi caranya beda-beda gitu. Ini proses perjalanan yang sangat panjang gitu, bukan berbicara tentang nanti kemana gitu. Nggak ada yang tahu nanti besok terjadi apa juga kita nggak tahu gitu, tapi apa yang kita bisa berikan terbaik saat ini gitu, saat kita hidup saat ini, setiap detiknya gitu ya sudah jelas apa yang kita tuai sekarang yang kemarin kita tanam. Jadi penting banget kita selalu sadar menanam sekarang hal yang baik supaya nanti kita menuai hal yang baik gitu di kemudian hari, seperti itu. Siap Bapak Dwi, terima kasih. Bong, silakan Bong. Konflik-konflik yang dihadapi oleh karakter Darin di sini, Bong. Kalau soal kedekatan cerita pribadi gue dengan film atau buku ini sih, jujur saja lumayan tidak begitu dekat gitu. Jadi ketika menerima proyek ini, proses pendalaman dari diri gue pribadi sama karakternya dan karakter-karakter yang Darin punya, itu lumayan panjang buat gue pribadi gitu. Karena tapi yang lumayan mirip gue, yang bisa memudahkan gue adalah ya Darin karakternya adalah anak bungsu dan gue juga anak bungsu. Jadi memvalidasi perasaan-perasaannya Darin ini lumayan mudah buat gue gitu. Jadi apa yang dirasakan Darin ketika di fasenya umur 17-18 tahun tuh sedikit banyak sudah gue rasakan gitu di 2-3 tahun belakangan. Jadi ketika memvalidasi perasaan-perasaannya Darin, kenapa Darin melakukan itu misalnya dengan konflik yang dia punya, jadi gue bisa lebih mudah lah untuk mendekatkan perasaan itu. Tapi kalau secara keseluruhan lumayan tidak dekat. Oke, siap. Rebo, terima kasih. Mawar, kalau kita lihat di trailer tadi kan ada diskusi sama adik, terus ada ibu juga di sini yang ada intensi juga di dalam trailernya. Kalau kamu gimana? Silakan. Seberapa dekat aku dengan karakter Gira mungkin sempat ada di teasernya juga, kayak masa kecilnya bareng-bareng sama ayah sama ibu gitu. Pasti masa-masa menyenangkan itu ada. Terus seberapa dekat dengan aku, konflik-konfliknya kayaknya jauh sih, puji Tuhan nggak ada pernah mengalami masalah komunikasi yang sebegitu besar di dalam keluarga sih. Terima kasih. Terima kasih Mawar, terima kasih Mas Bayu.